Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini adalah webinar untuk desa yang keempat. Kita kedatangan dua narasumber jauh-jauh dari Sulawesi Selatan. Moderator pagi ini adalah Ibu Endah Nurdiana. Kegiatan kita seperti biasa pukul 10 sampai 11.30 siang nanti. Nanti setelah 11.30 kita tutup secara resmi, kita masih akan membuka diskusi-diskusi yang lebih cair ya, Bu Endah ya. Jadi masih bisa ngobrol sampai sekitar jam 12 siang setelah kegiatannya kita tutup secara resmi. Kemudian, sebentar. Kegiatan webinar untuk desa ini kita lakukan dalam rangka mempromosikan platform digital Universitas Membangun Desa. Platform ini mengkoneksikan antara desa, perguruan tinggi, dan pihak swasta untuk sama-sama membangun desa melalui kegiatan KKN tematik. Sangat memungkinkan untuk berkolaborasi dengan private sector juga dalam melakukan KKN tematiknya, atau baik startup maupun off-taker gitu ya, tapi semata-mata untuk dampak yang lebih baik buat desa. Jadi kalau Bapak Ibu silahkan bergabung di platform ini, platformnya gratis gitu ya. Kemudian ada ruang informasi untuk membuka berbagai macam artikel. Mahasiswa juga bisa login untuk ikut posting kegiatan KKN online-nya, perguruan tinggi untuk posting dukungannya, dan desa untuk posting tantangannya. Agenda pagi ini jam 10 kita akan buka. Kemudian moderator pagi ini Ibu Endah akan memperkenalkan narasumber webinar keempat ini. Kami jadwalkan ada pengantar oleh Pak Dirjen PDT, Pak Samsul Widodo, pukul 10 sampai 10.15. Kemudian dilanjutkan dengan narasumber pertama, Bapak Jamaluddin Ahmad, Rektor dari Muhammadiyah Sedendrang Rapeng, Sulawesi Selatan. Dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Desa Bulo, Pak Ahmad Rifai. Kemudian kita perkirakan jam 11 nanti kita sudah mulai bisa diskusi ya, Bu Endah ya. Jadi cukup banyak waktu untuk bertanya dan berdiskusi sampai nanti kita tutup jam 11.30. Kemudian sebentar lagi host akan memute semua partisipan kecuali panelis. Mohon selalu di-mute supaya kita lebih enak mendengarkan paparan dari kedua narasumber. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan melalui Slido yang akan kami share linknya, ataupun juga di ruang chat room. Kemudian untuk pertanyaan, moderator akan membacakan pertanyaannya atau memanggil penanya untuk berbicara. Atau gunakan fitur raise hand yang ada di platform Zoom ini. Untuk materi bisa diakses di link yang sudah tersedia dan sudah nanti akan kita kopikan juga di chat room gitu ya. Kemudian ini Slido kita pagi ini hashtag WUD4 gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mau disampaikan kepada narasumber, walaupun kita akan membuka kesempatan untuk bertanya secara langsung juga ya Mbak Endah ya. Ya. Kemudian materinya bisa diakses di sini. Nanti semua materi yang kami letakkan di link ini, kemudian Bapak Ibu bisa juga meng-scan QR code-nya. Saya pikir pengantarnya demikian untuk memulai webinar pagi ini. Kita sudah punya lebih dari 100 partisipan. Semoga pembelajaran kita pagi ini memberikan manfaat yang baik untuk desa, perguruan tinggi, dan semua pihak. Silakan Mbak Endah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di wilayah Indonesia Barat dan selamat siang untuk teman-teman di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Salam sehat semuanya. Terima kasih untuk hadir di pertemuan kita saat ini. Dan sekali lagi seperti kemarin tadi disampaikan oleh Mbak Oli bahwa kita adalah webinar keempat, tapi sebenarnya kalau mau kita sampaikan, webinar ini akan selalu sering kita sampaikan mungkin 2 minggu sekali untuk platform UMD ini. Selain memperkenalkan, kami juga ingin terjadi konektivitas antara teman-teman di desa dengan universitas di seluruh Indonesia yang bisa sebanyak mungkin bisa kita gandeng untuk bersama. Selain itu juga kita menggandeng beberapa
off-taker atau beberapa organisasi-organisasi lain yang berhubungan dengan pembangunan desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya nggak tahu apakah Bapak Samsul Widodo bisa hadir untuk nanti membuka acara ini, atau kalau tidak akan digantikan oleh Bapak Bahar Tani dari Dirjen Pembangunan Ekonomi Lokal. Nah, hari ini akan hadir Bapak Jamaluddin Ahmad. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Oli bahwa Pak Jamaluddin akan bercerita tentang Pak Jamaluddin adalah Rektor Universitas Muhammadiyah di Krapang yang akan bercerita tentang bagaimana KKN tematik dibuat justru ketika kita sama-sama bertemu pertama kali, kompak pertama kali bertemu dengan PDT mengenai IAPA ya kalau nggak salah, mengenai KKN tematik dan justru terinspirasi dan justru menjalankannya dengan mandiri, dan kita baru cukup bahagia karena banyak orang yang terinspirasi dengan konten seperti ini. Kami merasa perlu membagikan informasi dari Pak Jamaluddin, lalu kemudian bagaimana juga dari Bapak Andi Rifai sebagai Kepala Desa Bulo yang menerima dan kemudian bekerja sama serta berkolaborasi dengan universitas. Contoh-contoh seperti ini kita harapkan bisa terus kami upload, kami edarkan, kami siarkan melalui webinar di platform UMD ini, karena memang bukan hanya inspirasi yang kita harapkan bisa mempengaruhi teman-teman di desa, tapi juga benar-benar akses. Karena pada kondisi seperti sekarang, kalau menurut saya ada orang, ayah saya pernah bilang bahwa saat ini kita bukan how to be mind, gitu ya. Bukan how to be memiliki saja kita sendiri, tapi how to be access. Bagaimana kita berakses. Akses menurut saya menjadi kebutuhan dasar utama sekarang, tidak sekedar modernisasi atau apa, tapi ini adalah sesuatu yang how to be access atau bagaimana kita berakses adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar keempat kalau nggak salah ya, dari selain sandang pangan papan, tapi juga menurut saya sekarang akses. Penting sekali untuk kita berakses sama-sama, karena untuk pertama kalinya saat ini kita, kalau bahasanya John Lennon, we live as one. Kita menjadi satu walaupun terpisah-pisah. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kita buka saja acara ini, dan saya berharap ada ada pembukaan dari Bapak Dirjen. Apakah Mbak Tina, apakah Pak Dirjen ada atau gimana? Saya mau dengar informasinya dulu. Mbak Tina. Mohon izin, Bu Endah. Iya. Pak Dirjennya masih ada di agenda YN, jadi sepertinya bisa langsung Pak Bahar. Oh, Pak Bahar Tani, mohon berkenan untuk memberi pembukaan dan pengarahan pertama kali untuk acara ini. Ini adalah acara tentang KKN tematik yang sudah keempat kalinya, Pak. Bapak Bahar ada? Siap, Mbak Endah, hadir. Oh, baik Pak, saya nggak kelihatan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Endah. Udah komunik. Baik, Pak Bahar. Pak Bahar. Pak Bahar ini Direktur PEL di Kedirjainan Kementerian Desa PDTT, dan beliau selama ini, saya sih udah bekerja sama dengan Pak Bahar udah lama banget ya Pak ya, dari tahun 2010 ya. Bersama dengan Spada dan macam-macam, dan kali ini daerahnya deket-deket daerah Bapak nih Pak, dari Sidrap. Kalau Pak Bahar dari Palu, kita bisa sama-sama gitu. Sebentar nih. Demikian. Jadi silakan Pak untuk memberi peran pada kami, karena memang ini udah kesekian kalinya dan Bapak udah saya udah berkomunikasi dari yang 2 minggu lalu sebenarnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Endah, Mbak Oli dari teman-teman Kompak. Terima kasih sudah mengundang kami
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bisa hadir di forum yang sangat baik untuk pagi hari ini. Perlu kami sampaikan, kami menggantikan Pak Dirjen. Jadi permohonan maaf dari Pak Dirjen karena pagi ini ada tadinya beliau berusaha untuk bisa hadir di forum kita hari ini, tetapi karena ternyata di forum sebelah juga ada 2 forum ternyata belum selesai, sehingga saya diminta untuk mengisi acara untuk pembukaan forum kita pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Jamaluddin Ahmad, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang, dan kemudian Bapak Kepala Desa Pak Andi Rifai juga yang sudah hadir pada hari ini, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang kami hormati. Terus terang ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang kami coba kolaborasikan dengan teman-teman Kompak untuk mengisi apa yang bisa kita lakukan dalam konteks pembangunan pedesaan dan pembangunan di daerah tertinggal. Kami di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak henti-hentinya untuk mencoba memberikan referensi terkait dengan kepada teman-teman semua, baik pelaku ekonomi yang ada di desa, pemerintahan kabupaten, ataupun teman-teman perguruan tinggi untuk bisa berkontribusi di dalam pengembangan potensi ekonomi yang ada di desa. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Bahar Tani, Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi kami di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi itu menangani ruang lingkup wilayah kerja kami dalam konteks bagaimana mengawal pembangunan pedesaan, bagaimana mengawal pembangunan daerah tertinggal, dan bagaimana mengawal pembangunan kawasan transmigrasi. Jadi perlu kami informasikan bahwa saat ini ada 74.957 desa. Kemudian ada 62 daerah tertinggal dan ada sekitar 619 kawasan transmigrasi. Jadi ini adalah ruang lingkup kami. Kami menangani daerah tertinggal, desa, dan transmigrasi. Terus terang Bapak Ibu sekalian, keberadaan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tentu tahun 2020 ini memasuki tahun yang ke-6. Nah, di dalam mengawal terkait dengan pembangunan pedesaan, kami di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi itu mengawal yang terkait dengan pedesaan. Nah, dalam konteks pembangunan pedesaan, kita coba melihat bagaimana mengawal dana desa bisa menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan yang ada di pedesaan, di daerah tertinggal, dan di kawasan transmigrasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saat ini memang hampir sudah sebanyak 300 triliun di dalam 5 tahun terakhir ini anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pedesaan. Nah, dalam konteks anggaran yang ada di pedesaan ini, memang kalau kita lihat penyaluran dana desa dari tahun 2015 sampai tahun 2020 memang masih lebih banyak terkait dengan bagaimana masyarakat di desa itu membangun infrastruktur. Ya, kita tidak perlu heran mungkin
Karena mungkin di pedesaan kegiatan-kegiatan seperti inilah yang sebenarnya yang menurut teman-teman di pemerintah desa yang agak lebih mudah di dalam mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan terkait dengan pemanfaatan dana desa. Jadi kalau kita lihat bahwa hampir semua desa saat ini 5 tahun terakhir hasil evaluasi kami masih melakukan pembangunan infrastruktur. Bagaimana desa membangun jalan, membangun jembatan, membangun pasar desa, membangun badan usaha milik desa, kemudian bagaimana melakukan pembangunan infrastruktur terkait dengan sosial ekonomi yang ada di desa, seperti membangun polindes, pembangunan PAUD, posyandu. Nah, ini adalah yang hasil evaluasi kami bahwa masyarakat di desa masih lebih cenderung untuk membangun infrastruktur. Nah, tentu tidak selamanya bahwa infrastruktur menjadi bagian dari pilihan untuk pemanfaatan APBD desa yang ada di desa. Nah, ke depan kita berharap sebenarnya pada saat infrastruktur di masyarakat pedesaan sudah terpenuhi, pasti pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa tentu akan menjadi pilihan. Jadi bisa kebayang buat Bapak Ibu sekalian, kita berharap 3 tahun ke depan akan terjadi perubahan ataupun pergeseran dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Nah, kita tentu melihat bahwa apabila 74.953 desa ya melakukan pemberdayaan ekonomi yang masyarakat yang ada di desa, tentu akan kelihatan terjadi kenaikan peningkatan produksi yang cukup signifikan, ya yang sangat signifikan terkait dengan peningkatan produksi di level desa. Nah, pertanyaannya pada saat peningkatan infrastruktur, peningkatan produksi di level desa ini terjadi peningkatan secara signifikan, kalau kita tidak mengawal terkait dengan pemasaran di level produk yang ada di desa, ini tentu akan menjadi masalah ke depan. Nah, ini yang kita berharap bahwa Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mencoba untuk dari sekarang kita coba memberikan literasi kepada teman-teman di desa bagaimana mencari peluang pasar terkait dengan pemasaran produk di level desa. Jadi harusnya pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten harusnya concern dengan isu ketika 3 tahun ke depan bahwa akan terjadi peningkatan produksi di level desa. Nah, bagaimana dengan dalam konteks pemasaran? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa saat ini kami juga di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mencoba mengawal bagaimana desa bisa membentuk badan, pemerintah desa bisa membentuk yang disebut dengan badan usaha milik desa. Nah, saat ini dari 74.953 desa, itu sudah hampir 51.000 desa yang sudah membentuk badan usaha milik desa. Nah, berarti hampir masih sekitar 20.000 sekian desa-desa yang belum membentuk badan usaha milik desa. Nah, yang belum membentuk badan usaha milik desa tentu akan menjadi catatan buat kami. Mengapa mereka belum membentuk? Nah, mungkin karena terkait dengan desa belum menemukan isu potensi yang bisa dikembangkan. Nah, berarti 20.000 sekian itu masih mencari usaha apa yang bisa dikembangkan di level desa. Nah, sementara yang 51.000 juga yang sudah membentuk badan usaha milik desa, ini tentu dengan segala
macam keterbatasannya. Ada yang sudah berkembang dengan baik, ada yang masih juga di dalam taraf penjajakan. Terus terang Bapak Ibu sekalian, hal ini tentu yang dikembangkan oleh teman-teman di desa dalam konteks badan usaha milik desa, tentu dengan keterbatasan ataupun sumber daya yang ada di level desa. Nah, kami melihat bahwa terus terang badan usaha milik desa belum menemukan referensi-referensi yang tepat pada saat mereka akan melakukan pengembangan badan usaha milik desa. Nah, kami di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mencoba untuk mengenalkan ya ataupun mengenalkan praktek-praktek baik yang bisa ditiru oleh pemerintah desa ataupun badan usaha milik desa, dikembangkan oleh desa sehingga bisa menjadi contoh yang baik untuk pemerintah desa yang lainnya, bisa dicontoh untuk badan usaha milik desa yang lain. Nah, kami mencoba untuk mengenalkan ini. Kami mencoba untuk bagaimana pemerintah desa bisa memanfaatkan web ya ataupun platform yang ada di desa untuk bagaimana desa bisa memberikan informasi data terkait dengan potensi yang ada di desa. Baik, Pak. Bagaimana desa bisa memberikan informasi terkait dengan pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat yang ada di desa. Bagaimana desa bisa memberikan pemasaran terkait dengan produk-produk yang ada di desa. Nah, ini yang coba kami berikan pengenalan kepada teman-teman yang ada di desa. Nah, kami mencoba untuk bagaimana teman-teman di desa bisa mendapatkan mitra untuk terkait dengan pengembangan usaha ekonomi di desa. Kami mencoba untuk mengenalkan platform-platform bagaimana desa bisa memasarkan produk yang ada di desa. Nah, ini yang kami coba kembangkan di 2-3 tahun terakhir ini. Nah, dalam konteks dengan teman-teman di perguruan tinggi, terus terang kami sangat antusias pada saat Menteri Pendidikan Nasional itu mengenalkan yang terkait dengan program Kampus Merdeka. Merdeka. Ya, ini yang kami coba kemarin ya pada saat ini di launching ya, kami terus terang sangat antusias dengan terkait dengan program ini. Sayang pada saat implementasi di 2020 terkait dengan COVID-19 sehingga belum bisa terimplementasikan dengan baik. Nah, di dalam konteks Kampus Merdeka, salah satunya kan sebenarnya mahasiswa diberi ruang untuk memilih 3 semester di luar program studi yang diambil. Nah, 3 semester tersebut salah satunya bisa melakukan proyek di level desa. Nah, ini yang sebenarnya kami berharap teman-teman yang ada di teman-teman mahasiswa, teman-teman perguruan tinggi ini bisa membantu program yang ada di desa. Proyek yang ada di desa dalam konteks bagaimana membantu masyarakat di pedesaan dalam konteks membangun ekonomi di pedesaan dan pembangunan infrastruktur. Bagaimana teman-teman mahasiswa dapat melakukan bersama-sama dengan pemerintah desa untuk bagaimana pengembangan badan usaha milik desa, bagaimana membangun koperasi yang ada di desa ataupun menemukan pelaku UMKM yang mempunyai produk yang bisa dilakukan, yang bisa dipromosikan untuk menjadi bagian dari produk di level desa. Nah, ini yang kami berharap dalam konteks tugas kami di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Jadi kami mencoba mengenalkan desa untuk bisa bermitra dengan teman-teman yang bisa mengambil produk yang ada di desa.
bagaimana kami mengawal dalam konteks mendorong teman-teman yang ada di perguruan tinggi untuk bisa masuk dalam konteks pembangunan yang ada di desa. Nah, ini mudah-mudahan ini jadi pengantar kami di diskusi teman-teman di Universitas Muhammadiyah Sidren Rapang. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini, ya, diskusi dalam konteks pengembangan kuliah kerja nyata ke depan bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada teman-teman. Saya kira ini pengantar kami, Bu Enda, ya, Mbak Uli, Bapak, terima kasih. Pak Jamaluddin Ahmad dan Pak Andi Rifai sebagai kepala desa. Demikian yang kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Bartani dan informasinya cukup maksimal gitu ya, sehingga kita tahu bahwa persoalan-persoalan pemasaran, marketing dari produk memang menjadi hal yang penting karena memang teman-teman biasanya memproduksi gitu ya tanpa kemudian berpikir tentang pemasarannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadir juga di sini sebenarnya Bapak Dirjen Samsul Widodo dari Daerah Tertinggal dan Kementerian Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan PDTT. Mungkin kita bisa menyapa sebentar untuk Pak Dirjen bisa memberi sedikit pengarahan juga terkait dengan UMD, platform UMD ini yang akan mempekerjasamakan antara universitas dengan desa. Mungkin Pak Samsul Widodo bisa sedikit memberi pengarahan sebentar aja Pak, karena memang kita tadi Bapak sedang masih di pertemuan yang lain atau bagaimana Pak? Silakan Pak Samsul. Terima kasih Mbak Indah. Saya coba benerin dulu tampilan monitor saya. Ternyata nggak gampang juga. Jadi Bapak pakai 2 laptop jadi nggak gampang Pak. Terima kasih. Sehari. Jadi baru selesai dengan IAIN Tulungagung dengan Pak Menteri untuk memberangkatkan KKN. Jadi mereka punya istilah KKN virtual. Jadi KKN online sebenarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu dari Kabupaten Sidrap, gitu kan. Saya lebih mudah mengatakan Sidrap daripada kepanjangannya, gitu kan. Dan juga seluruh peserta webinar ini, dan terima kasih juga dari Kompak, Kedutaan Australia, yang telah memfasilitasi untuk kegiatan ini. Saya cerita sedikit, jadi supaya konkret aja gitu ya. Jadi saya terus terang tantangannya sangat berat pada saat kita memanfaatkan KKN online ataupun digitalisasi ini dalam kondisi COVID-19. Jadi waktu saya tadi pagi dengan IAIN Tulungagung gitu kan, 1.500 mahasiswa, mereka juga masih ragu sebenarnya apa saja sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi saya sampaikan, mungkin siapa yang dampingi saya, Senli atau Tina, bisa ditampilkan berapa sih pengguna internet kita dan sebagainya. Mungkin bisa memberi gambaran sebenarnya kondisi kita itu kayak apa sih gitu kan. Mungkin tim saya ada nggak? Siapa yang ikut tadi? Tina ya? Hida ada. Ya, Rani atau siapa? Ini yang sebenarnya saya sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, peserta webinar ini. Faktanya itu bahwa 124% pengguna, bukan pengguna, tetapi yang mempunyai handphone. Jadi jumlah handphone di Indonesia itu sudah melebihi jumlah penduduk. Jadi artinya rata-rata ada yang lebih dari 1 handphonenya. Dari penduduk yang hanya 270 jutaan, penggunanya 338. Dari 270 juta penduduk, 170 juta penduduk mereka menggunakan internet. Dan 160 juta pengguna media sosial. Jadi media sosial itu termasuk WhatsApp, Twitter, Facebook, Pinterest,
ataupun Instagram dan sebagainya. Jadi sebenarnya potensinya sangat besar. Jadi pada saat kita bicara mengenai digitalisasi, mungkin sesuatu yang memang tidak mudah gitu ya buat desa-desa, tetapi ini kita harus masuk ke wilayah itu. Kalau kita lihat secara lebih detail lagi, misalnya pengguna YouTube, Facebook, dan sebagainya di slide berikutnya, itu terlihat sekali bahwa sebenarnya pengguna kita cukup besar. Rani bisa di slide berikutnya, 140 juta pengguna YouTube, WhatsApp 130 juta, Facebook 131 juta, Instagram 126 juta, Twitter 89 juta, di samping yang lain-lain. Jadi sebenarnya sangat besar. Jadi sangat besar pada saat kita bicara mengenai digitalisasi. Jadi nanti kita lihat, kita mulai dari mana. Saya yakin pada saat kita bicara mengenai digitalisasi desa, semua akan pasti mengatakan, ini mulainya dari mana ya, gitu kan. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau soal teknologi, yakinlah banyak mahasiswa-mahasiswa di desa itu yang sebenarnya sudah mampu untuk bisa beradaptasi gitu ya. Jadi pasti terutama teman-teman di dinas kominfo gitu ya ataupun di dinas provinsi sebenarnya ini bisa dimulai dengan mudah kalau kita tidak rumit cara berpikirnya. Nah, seringkali kita di pemerintahan ini kan rumit berpikirnya. Ini kita mulai dari mana ya digitalisasi gitu kan. Maunya yang canggih gitu kan, yang canggih gitu kan, semuanya ada command room atau apa. Sebenarnya bisa dimulai dengan cara sederhana. Kalau di desa itu bisa kita data, berapa pengguna Facebook? Kalau sebagian besar mereka menggunakan Facebook, bagaimana memanfaatkan Facebook supaya kalau mereka jualannya bisa lebih mudah. Kalau mereka mau promosi produk, promosinya bisa lebih mudah. Jadi misalnya mereka punya pantai, mereka punya gunung, mereka punya bukit, mereka punya air terjun, promosikan besar-besaran di Facebook. Udah itu aja. Atau kalau mereka punya produk, gitu kan, misalnya mereka produk cabai seperti ini dan sebagainya, promosikan di Facebook. Jadi jangan rumit dulu, gitu ya. Sampai kira-kira pemahaman secara digitalnya mereka bagus. Nah, motretnya bagaimana? Kita bisa ajarin kok. Saya yakin di timnya Kompak bisa ngajarin bagaimana bisa mengajarkan kepada mereka untuk motret produk, motret pemandangan, ataupun hanya dengan handphone. Jadi bisa ditampilkan contoh bagaimana kita bisa motret produk-produk itu, produk-produk desa, dengan cara-cara yang sederhana sebenarnya. Jadi tidak harus rumit. Nah, kita di pemerintahan itu seringkali mulainya rumit dulu. Jadi ini contoh memotret produk. Jadi kalau kami mengajarkan, misalnya dengan dos, kita kasih kertas putih, kita sorot dengan lampu belajar, kita potret produknya. Ini contoh-contohnya di sebelah kanan, kalaupun toh tidak, taruh di kursi, potret seperti ini. Dan itu tidak rumit. Dan ini yang selama ini juga dilakukan di mana-mana. Jadi tidak harus dengan kamera mahal dan sebagainya. Dan seringkali kita itu pada saat kita bicara digitalisasi desa, kalau saya di pemerintah itu meresponnya selalu, oh kalau begitu kita mesti pengadaan komputer, kita mesti pengadaan printer, kita mesti pengadaan macam-macam gitu kan dan sebagainya. Nggak harus, kecuali memang kita punya uang. Kalau kita punya uang nggak apa-apa, kita beli. Desa itu kita ajarkan untuk mereka bisa menggunakan komputer dengan baik gitu kan. Tetapi kalau tidak, ajarkan mereka untuk memanfaatkan Facebook. Sedangkan komputer, perangkat dan sebagainya itu bisa dibeli melalui dana desa. Kalau misalnya di desa mau bikin hotspot, wifi supaya anak-anak muda bisa mempunyai akses internet mudah, itu bisa menggunakan dana desa. Jadi sebenarnya itu yang bisa dilakukan. Dan tidak harus bahwa mereka harus dibelikan komputer dulu. Tapi kalau kita pendekatannya, oh ini kalau begitu kita mesti beli komputer sekian banyak, dan itu menjadi mahal. Karena kita sudah mengambil posisi seperti itu. Tetapi mestinya tidak seperti itu. Itu yang saran saya kalau misalnya kita melakukan digitalisasi. Terus peran mahasiswa gimana?
Sebenarnya mahasiswa bisa membantu orang desa atau kepala desa bagaimana memanfaatkan platform digital yang ada untuk meningkatkan pelayanan. Kan sebenarnya kalau misalnya kita mau pesan KTP atau apa, informasinya kan bisa pakai WhatsApp Messenger, gitu kan. Kita bisa pakai Facebook, ataupun kita bisa pakai Instagram untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan itu, untuk promosi, untuk pemasaran juga dan sebagainya. Itu yang saya selalu sampaikan. Saya tidak mencoba untuk mengambil jalur wah harus pengadaan komputer dan sebagainya, dan itu akan pasti mahal. Jadi dimulai dari hal-hal yang mudah. Itu yang terus terang saya sampaikan ke teman-teman. Dan Rani bisa ditampilkan mengenai peran universitas, Rani. Jadi itu yang saya berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa dilakukan oleh universitas maupun oleh pemerintah daerah. Jadi universitas bisa melakukan pendampingan, dan toh sekarang universitas juga punya KKN, di samping punya KKN, tadi Pak Bahar juga menyebut mengenai kampus merdeka, tinggal bagaimana di belakang itu. Jadi kalau misalnya nanti ada desa-desa yang butuh bantuan dan butuh dukungan bagaimana mengembangkan desa wisata dan sebagainya, kita bisa latih dan kita bisa ajarkan secara online. Saat ini kami kesulitan untuk bisa hadir secara fisik. Bagaimana mempromosikan desa-desa yang mempunyai potensi pariwisata di media sosial, kami bisa ajarkan. Dan bagaimana bisa menjual produk-produk mereka di Shopee, Bukalapak, ataupun Tokopedia, kami bisa ajarkan. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cara seperti itu, gitu kan, dan tidak harus mahal. Dan saya selalu sampaikan mengenai isu-isu pembangunan desa. Rani bisa ditampilkan mengenai isu-isu pembangunan desa. Di mana-mana saya selalu sampaikan mengenai isu pembangunan desa. Jadi produk-produk mereka selalu kualitasnya masih belum baik. Skala ekonominya juga mereka masih kecil-kecil produk mereka. Dan rata-rata tanah-tanah di kita gitu kan, sebagian besar adalah hanya 1/4 hektar. Sehingga pada saat kita mau memberi satu produksi yang sangat besar, kita mesti harus bergabung dengan beberapa petani. Jadi ini yang terus terang menjadi tidak mudah, tantangannya cukup besar, gitu kan. Satu adalah rendahnya skala ekonomi, akses pasar yang susah, jalur distribusi yang panjang, sarana pasca panen yang tidak ada, jadi rata-rata bisa dijual. Rata-rata mereka menjual dalam bentuk bahan mentah dan kesulitan akses modal. Jadi bagaimana universitas kerjasama dengan Pemda dan komoditas apa yang mau dikembangkan. Dari situ baru kita mencoba mencari pasarnya di mana. Gitu kan. Nah, pasar itu nanti bisa kami bantu, kita hubungkan dengan para pihak, gitu ya. Kami punya beberapa off-taker, beberapa pengusaha yang mereka sudah bisa ekspor. Tinggal kira-kira komoditas apa yang dikembangkan. Jadi dengan model seperti itu. Rani bisa ditampilkan bisnis modelnya yang cukup lengkap. Jadi kalau slide-nya munculnya lama berarti ada masalah di koneksi internet. Iya, Pak. Udah muncul belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Mbak Ina udah kelihatan? Udah muncul, Pak. Yang bisnis modelnya? Iya. Sudah kelihatan, Pak. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, ini kan kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin dan sebagainya gitu ya. Jadi isu-isu mereka bagaimana Pemda membantu bisa mencapai di posisi kanan. Baik itu bisa ekspor ataupun dijual di kota besar yang lain, ataupun dijual ke Jawa, ataupun di pulau-pulau yang lain dan sebagainya. Itu yang harus dihubungkan. Dari kiri bagaimana ke kanan. Bagaimana memanfaatkan perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan. Kita ada isu permodalan, ada isu packaging, ada isu kualitas, atau kita mengoptimalkan peran di Kranasda untuk bisa mengkonsolidasi produk-produk mereka. Jadi ini yang sebenarnya, dan itu bisa dilakukan secara online.
Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin untuk bisa memahami digitalisasi menjadi tidak mudah. Saya selalu menyampaikan soal perbandingan antara Gojek dengan Bluebird. Jadi Rani bisa dicarikan file Gojek dan Bluebird. Dulu, pada saat awal-awal Gojek muncul, itu didemo oleh seluruh sopir Bluebird. 6.000 sopir Bluebird itu mengelilingi Istana Negara, Monas, sehingga Jakarta macet total. TNI, polisi mengerahkan truk-truk mereka untuk bisa mengangkut penumpang. Jadi pada saat awal, pertentangannya seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu sekalian bandingkan, Bluebird ini didirikan tahun 72. Yang mengelola sekarang generasi ketiga. 23.000 armada di 13 kota. Jadi kalau kita jual saat ini, nilainya nggak sampai 10 triliun. Bapak dan Ibu sekalian, Gojek ini sudah ada di berapa negara? Ada di 5 negara. Lebih dari 1 juta armada. Di Indonesia lebih dari 1 juta armada. Jadi kalau kita lihat, siapa yang mendirikan? Yang sekarang jadi Menteri Pendidikan. Umurnya berapa pada saat mereka mendirikan? 30-an. Dan kalau Gojek dijual saat ini, nilainya lebih dari 150 triliun. Mbak Tina, koneksinya sepertinya berhenti. Halo? Mbak Tina? Atau koneksi saya ya? Ya betul, agak freeze Mbak Endah. Oke. Nah, Mbak Tina atau Mbak Rani mungkin bisa diinfokan Pak Dirjen. Sedang diinfokan oleh Mbak Tina, Mbak Oli, sebentar ya. Baik. Oke. Oh, dia live dulu, mungkin masuk lagi. Bapak Ibu sekalian, kita tunggu sebentar karena informasinya kalau menurut saya masih sangat relevan. Kemudian kita berpikir tambahan gitu ya untuk melihat bagaimana tadi soal soal bagaimana pemasaran dan kemudian akses-akses yang bisa dibuka oleh tata caranya oleh Pak Bahartani yang saat ini yang disampaikan oleh Pak Dirjen adalah cara untuk kemudian bagaimana how to be aksesnya dengan sarana dan prasarana yang sudah ada di Indonesia. Jadi memang akses menjadi kebutuhan keempat tadi selain sandang, pangan, papan, maka kemudian yang terakhir menurut saya adalah akses. How to be access. Akses inilah yang kemudian membuka ruang kita untuk live as one yang menjadi satu dan bagaimana terkoneksi antar kita. Memang masih berat di Indonesia, tapi tetapnya udah hampir semua orang punya handphone, gadget. Dari 270 juta penduduk yang pemanfaat gadgetnya justru 338 juta gadget HP gitu ya. Jadi pemanfaat medsos, pemanfaat semua platform-platform digital yang memang sudah ada yang sosial itu juga sudah sangat tinggi. Oleh karenanya kalau kita katakan sekarang ini sebagai banjir informasi memang luar biasa. Dan yang menjadi penting adalah, kalau menurut saya, adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkannya menjadi lebih maksimal dan optimal gitu. Mbak Tina, apakah Pak Dirjen bisa join kembali? Mbak Rani? Sebentar Bu Enda, ini masih diusahakan. Oh baik. Itu jadi Bapak Ibu kalau tadi saya mengulangi dari Pak Dirjen adalah bagaimana how to be aksesnya, bagaimana akses itu tersebut menjadi hal penting dan bagaimana bisa sebenarnya dana desa untuk mendorong terjadinya akses-akses yang optimal, misalnya membangun jaringan internet untuk masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, masih saya menunggu dari Pak Dirjen sebentar, lalu kemudian kita agak molor sedikit dari rencana semula.
Jadi kita udah 10.45 dan kita masih dapat pengarahan dari Pak Dirjen. Tapi saya rasa karena informasinya juga cukup penting, maka kita akan masih menunggu sebentar, gitu kan. Informasi memang bukan hal yang gampang, oleh karenanya kami mencoba memberi ruang yang agak lebih lebar di acara ini untuk waktunya, supaya kita juga sama-sama bisa mendapatkan sebanyak mungkin informasi, sehingga kita bisa punya referensi yang cukup untuk Bapak Ibu sekalian kerja di daerahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Baiklah, kalau demikian. Oh ya, satu lagi tadi juga memang karena kita juga kayak seperti dipaksa oleh situasi ada COVID, sehingga yang tadinya soal digitalisasi mungkin tidak terlalu maksimal dan tidak terlalu optimal dilakukan, sekarang ini justru kita didorong untuk menggunakan teknologi tinggi yang mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita memang harus belajar dan memang harus berupaya untuk bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Pemasaran tanpa akses juga lemah, akses atau kemudian sarana dan prasarana juga lemah kalau produktivitas dan tidak menjadi lebih baik. Jadi dua-duanya menjadi hal yang kompatibel dan sama-sama penting untuk dibuat. Baiklah, kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, sepertinya Pak Dirjen nggak bisa lagi, ada persoalan terhadap jaringan. Jadi mungkin kita akan mulai saja langsung pada pembicara berikutnya, Pak Jamaluddin Ahmad, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Mohon maaf karena memang jaringan, bayangkan ya, di pusat, di Jakarta saja jaringan juga masih mengalami hal-hal yang tidak mudah, oleh karenanya kami minta maaf sekali lagi, dan baiklah kami lanjutkan acaranya dengan pembicara berikutnya, yaitu Bapak Jamaluddin Ahmad tentang KKN tematik yang sudah dilakukan. Dan sebagai informasi dasar, sebagai informasi awal, Pak Jamaluddin ini sudah mulai melakukan ide tentang KKN tematik justru ketika UMD mulai diluncurkan pada tahun 2015. Dan tanpa kemudian sepengetahuan kita, dan Pak Jamaluddin punya ide, lalu kemudian melakukannya sendiri dengan mandiri, dan menurut saya ini sebagai informasi yang sangat baik. Bapak Jamaluddin, kalau berkenan, mohon segera untuk mulai melakukan memberi informasi kepada kita, menjadi narasumber untuk tentang KKN online. Silakan Pak Jamaluddin. Mbak Tina mungkin harus dibuka ininya, jaringannya, komunikasinya. Pak Jamaluddin ada kan ya masih? Ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Dirjen, Pak Samsul Widodo, Pak Direktur, Pak Bahar Dhani, berada di forum ini. Terima kasih Bu Endah, Pak Oli, dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi. Ada beberapa pimpinan perguruan tinggi yang sedia hadir, dan beberapa ketua LPPM atau LP3M di masing-masing perguruan tinggi, beberapa kepala desa juga yang sempat hadir, ada beberapa kepala desa yang kami dampingi selama ini. Jadi ada Abdullah Paba ini yang dari ujung timur sana, ya alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Nah, saya singkat saja 15 menit. Saya hanya cerita, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dengan Pak Bahar terkait dengan itu. Bisa barangkali dibuatkan share screen-nya Mbak Oli atau boleh gimana? Pak, silakan. Belum bisa buka. Belum bisa buka. Sebentar, Tina boleh dicekin, Tina? Udah bisa.
Dicoba, Pak. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Nah, Mbak Tina boleh. Sebentar. Sorry Mbak Oli, ini harusnya sudah bisa share screen Pak Jamalnya. Iya nih, kayaknya udah dibuka kan sih Pak. Coba Masih belum bisa Pak Jamal? Belum Pak. Oke, mungkin menggunakan materi yang sama ya Pak? Ya, menggunakan materi yang sama aja. Oke, Mbak Tina boleh dari Mbak Tina aja? Dari Mbak Tina tambah Rani. Saya bantu. Ya, makasih. Ya, ini Oke, makasih Bapak Ibu sekalian. Ini sekedar kita sharing pengalaman saja. Bagaimana kami sejak masih sekolah tinggi sebelum menjadi universitas itu sudah melakukan KKN tematik. Nah, ini sebenarnya ide kita sudah lama menggunakan KKN tematik, hanya saja belum KKN-nya menggunakan konsep Universitas Membangun Desa. Nah, terinspirasilah kami pada saat pertemuan, bisa next Mbak Tina di berikutnya. Ya, ketika pertemuan IAPA di Manado, pada saat itu ada penandatangan MOU antara Kementerian Desa, IAPA dengan Kompak pada saat itu. Nah, tentu kami sebagai salah satu anggota IAPA itu Indonesian Association for Public Administration. Jadi itu masih dipimpin oleh Prof. Eko Prasojo pada saat itu, tahun 2015. Nah, dari sinilah kemudian saya terinspirasi pulang ke kampus, masih sekolah tinggi, kita membina 2 program studi pada saat itu, yaitu program studi ilmu pemerintahan dengan program studi administrasi negara. Maka saya pikir, wah ini cocok sekali ini prodi yang kita punya. Ya, makanya begitu kami balik, ya kita coba diskusi dengan LP3M, diskusi dengan teman-teman dan seterusnya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen, ya jangan mempersulit diri lah. Ya apa yang kita bisa lakukan, ya itu saja yang kita lakukan. Ya sehingga kami dengan dengan mandiri, tanpa proposal, tanpa apa, saya yakin saya pikiran saya gini, mahasiswa kita kan berkewajiban melaksanakan KKN, pengabdian. Dosen juga berkewajiban melaksanakan KKN, itu ada Tridharma Perguruan Tinggi. Saya bilang bagaimana kalau disatukan, kemudian ada manfaatnya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena kami tinggal di kampung, kami tinggal di desa, ya maka janganlah kegiatan ini. Next. Berikutnya. Ya, soalnya ya. Jadi kami mulai tahun 2016. Ya, jadi saya istilahkan from KKLP itu KKN. Ya, karena waktu itu masih sekolah tinggi. Ya, jadi tema-temanya itu 2016 sudah masuk ke tema Universitas Membangun Desa. Nah, disitulah kami membuat platform teknologi pada saat itu, meskipun platform teknologinya masih sederhana, tidak seperti dengan sekarang, ya kita tetap lanjutkan. Hanya saja memang fokus kita. Jadi kita tidak ganti-ganti desa setiap tahun. Jadi desa itu terus yang kita dampingi. Kita tidak melebarkan karena teman-teman berpikir ini kan harus didampingi terus. Jadi 2016, kemudian 2017, 2018, 2019 sampai 2020 sekarang ini kita menggunakan blended. Jadi blended itu bukan hanya kita gunakan virtual, mahasiswa juga turun mengambil data karena platform kita sudah bikinkan di website kampus dan website desa yang kita miliki. Next. Ya, berikutnya, Pak. Jadi sudah 4 tahun. Nah, apa sih yang menjadi target kita sebenarnya? Target kita itu ada 3. Yang pertama adalah profil desa. Saya pesan sama teman-teman dan mahasiswa bahwa profil desa itu harus dirubah. Jangan lagi dalam bentuk dokumen, dalam bentuk buku, tapi coba profil desa itu dibuat dalam bentuk audiovisual. Nah, ini kami share linknya, silakan Bapak Ibu nanti melihat share link itu. Dari 22 desa yang kita dampingi, semua kita buatkan profil desa. Jadi kita share. Ya, sehingga
masyarakat, pemerintah, baik semua stakeholder bisa melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di desa itu. Terutama desa-desa terpencil, saya lihat tadi ada kepala desanya hadir, itu desa Tanatoro. Itu desa Tanatoro di pinggir pinggir lereng Gunung Latimojong sana tempatnya. Jauh sekali tempatnya. Tapi karena jauh tempatnya, kita buatkan profil desanya dalam bentuk platform teknologi, akhirnya semua bisa semua bisa diakses. Jadi itu pertama, saya bilang tugas mahasiswa adalah bagaimana caranya membuatkan profil desa tapi dalam bentuk audio visual. Itu fokus kita yang pertama dan inilah tugas pokok dari mahasiswa. Next, berikutnya. Ya, yang kedua adalah potensi desa. Bagaimana caranya kita membantu desa buatkan website desa, kemudian kasih masuk semua potensi desa, baik potensi kependudukan, potensi pertanian, potensi ekonomi, berapa jumlah ternaknya, berapa jumlah ininya, dan seterusnya. Jadi di samping penggunaan profil desa, tapi potensi desa ini juga harus kita gali dan harus kita tempatkan di platform teknologi. Nanti simulasinya Bapak Ibu sekalian bisa lihat di link ini yang saya siapkan karena waktu kita. Nanti kita bisa buka di situ karena langsung kita sudah sebar semua. Jadi itu fokus yang kedua. Jadi fokus yang pertama adalah profil desa, fokus yang kedua adalah potensi desa. Ya, yang next berikutnya. Fokus ketiga adalah pelayanan persuratan di desa. Bagaimana caranya pelayanan persuratan di desa itu tidak rumit. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya share juga linknya, bisa nanti dicoba gimana. Jadi bukan lagi dalam hitungan menit, tapi dalam hitungan detik, surat keterangan yang keluar dari kantor desa yang kami dampingi itu langsung dalam bentuk seperti ini. Hanya memasukkan satu kata kunci saja, apa? Nomor KK, nomor kartu penduduk. Itu nomor induk kependudukan nih. Begitu masuk nomor induk kependudukan, maka langsung keluar surat seperti ini, ditandatangan oleh Pak Desa. Pak Desa cuma tanda tangan di Android-nya, maka selesai. Apakah mau dicetak atau mau dikirim melalui PDF misalnya, itu terserah. Ya, masing-masing desa itu sudah paham betul. Nanti kita bisa lihat simulasi linknya di bawah sini. Karena semua jenis surat-surat yang keluar dari kantor desa yang kami dampingi, kita tempatkan semua di sini. Sisa masyarakat mau mengurus surat mana. Ya, jadi begitu dia buka, karena ini kita sudah buka di platform teknologi, namanya Siberas, Sistem Informasi Bundes Manajemen Kelurahan dan Desa. Jadi Siberas itu saya kira Pak Direktur, Pak Bahar Tani tahu kenapa kok Siberas. Siberas itu kan termasuk salah satu penghasil beras di. Oh iya, betul. Konsepnya lahir dari situ. Saya kasih tahu teman-teman, buatkan saya platform teknologi, tetapi tetap ada ciri khas lokalnya. Maka lahirlah itu Siberas. Sistem Informasi Bundes. Ini dia, Siberas. Sistem Informasi Bundes, Manajemen Kelurahan dan Desa. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tempatkan ini di Google Play Store. Jadi masyarakat bisa bebas mendownload itu, silahkan di-download. Hanya saja tidak bisa masuk. Karena tidak bisa masuk kalau bukan warga negara di desa itu. Ya karena harus kasih masuk nomor kakaknya. Warga negara desa ya Pak? Negara desa. Terus yang kedua terkait dengan Pak Direktur tadi dengan Pak Dirjen, gimana memasarkan produk dari desa? Kami siapkan namanya Agribusiness Store. Itu juga bisa kita siapkan di Play Store. Nah, apa fungsinya itu? Mahasiswa kami yang turun KKN bukan lagi membersihkan kuburan, mengecat pagar, dan seterusnya. Kalau ada program seperti itu hanya program tambahan. Tapi program pokoknya adalah ini. Gimana caranya mengajari petani, kebetulan misalnya petani di desa itu ada yang panen cabai rawit, kemudian gimana caranya memasukkan cabai rawitnya di platform Agribusiness Store. Sehingga ketika ada orang dari kota atau dari desa lain yang butuh cabai, maka kita bisa langsung antarkan. Jadi kita buatkan platform teknologi, artinya mempertemukan antara pedagang dan pembeli atau petani dengan pembeli secara digital. Ya, makanya konsep universitas itu setelah jadi universitas, ya saya katakan kita harus menjadi the digital
Entrepreneurship University. Universitas luar biasa sekali, ya betul. Universitas yang mengedepankan konsep digital, tetapi mempertemukan antara orang yang butuh dengan keahlian kita. Betul. Ya, ketika kita jadi guru, jadilah guru yang ahli. Itu betul yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan berarti jadi guru jadi pedagang, oh tidak. Entrepreneurship itu hanya roh, hanya jiwa, kira-kira seperti itu makanya. Betul. Jadi kami siapkan ini. Dan itu semua kami gabungkan dalam bentuk platform teknologi. Nah, apa manfaatnya? Next, berikutnya. Ya, waktunya. Nanti secara bagaimana dirasakan oleh desa dan seterusnya, nanti Pak Desa yang Pak Andi Rifai yang akan menerangkan itu. Jadi si beras ini kita sudah simpan di Google Play Store. Jadi bisa di-download. Di seluruh dunia orang bisa download, hanya saja tidak bisa diakses. Ya, karena kita harus minta izin baru bisa buka. Ya, next berikutnya. Ya. Nah, apa manfaat yang kami rasakan? Tentu manfaat bagi perguruan tinggi, terutama kami, yang pertama adalah dari sisi mahasiswa. Kita di swasta biasanya kan yang paling susah dicari itu adalah mahasiswa. Ternyata ketika kita melakukan ini, justru mahasiswa kita membeludak. Bahkan orang yang sudah sarjana pun mau mendaftar lagi jadi mahasiswa. Kenapa? Karena dia lihat manfaatnya. Jadi kami, selektif betul Mbak Oli, Mbak Enda untuk menerima mahasiswa. Bagi teman-teman di kota mungkin kewalahan mencari mahasiswa, khususnya prodi itu ya, prodi administrasi negara dengan prodi ilmu pemerintahan. Justru kami kewalahan menseleksi mereka untuk menjadi mahasiswa kami. Nah, itu satu, manfaat dari sisi perguruan tinggi. Manfaat yang kedua dari sisi perguruan tinggi, semua dosen saya atau dosen kami itu memiliki hak atas kekayaan intelektual. Dari mana hak itu? Dari itu tadi. Mereka mereka semua punya hak. Yang ketiga, laporan pengabdiannya pasti jalan. Terutama misalnya dia membuat poster untuk kegiatan, karena kami punya SOP tidak akan membayar honornya kalau tidak masuk laporan hakimnya. Dan itu semua dikerjakan secara elektronik. Itu untuk perguruan tinggi. Yang kedua bagi desa. Nah, bagi desa tentu ya nanti Pak Andi Rifai akan cerita apa manfaat yang dirasakan setelah kami melakukan pendampingan. Meskipun sebenarnya karena kami punya mahasiswa sangat terbatas, banyak sekali pemerintah daerah, banyak pemerintah desa yang menawarkan diri untuk itu, tapi mohon maaf kita tidak. Karena terbatas jumlah mahasiswa kami yang akan mengikuti KKN, maka ya kita hanya bisa menjangkau desa-desa yang baru sekitar kita saja dulu dan seterusnya. Mahasiswa, manfaat bagi mahasiswa luar biasa. Kenapa? Karena mahasiswa kita, bahkan ada mahasiswa kami itu belum ditarik KKN sudah ditawari kerja di situ. Wow, ini luar biasa sekali tuh Pak. Iya, manfaatnya. Kenapa? Karena mereka kan sudah pintar menggunakan, sudah bisa memanfaatkan, itu satu. Sudah bekerja langsung. Mahasiswa kita, begitu sudah alumni, dia bisa mandiri. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa kita harus berbisnis seperti ini. Begini caranya. Harus ini. Baik. Nah, inilah yang kita lakukan, sehingga mahasiswa kita itu alhamdulillah tidak ada yang meskipun COVID, tetap mereka bisa kreatif ya Pak ya. Tetap mereka produktif, tetap bisa mereka terampil, kreatif, dan memiliki daya saing. Dan insya Allah meskipun tinggal di kampung Mbak Enda, tapi insya Allah tidak kampungan. Oke. Siap next. Pak. Next. Ya. Nah, ya saya kira ini terakhir. Selalu mereka saya dorong bahwa kita tidak akan pernah meraih hal-hal hebat dalam hidup jika kita masih melakukan hal yang sama dengan cara yang sama setiap harinya. Itulah yang saya pesan sama mulai dari dosen dan mahasiswa supaya mereka terus berkreatif, memiliki daya saing, terampil, dan harus terus mengedepankan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jamaluddin, ini luar biasa sekali hari ini. Jadi kalau tadi pertama Pak Baharudin sudah menyampaikan bahwa ada persoalan-persoalan di desa yang biasanya kekurangannya adalah soal akses untuk pemasaran sebuah produk.
lalu kemudian administrasinya, dan kemudian tadi Pak Dirjen juga menyampaikan betapa sebenarnya akses itu banyak, fasilitas itu banyak, hanya tinggal kita bagaimana memanfaatkannya dan kemudian memperbaiki konten-konten yang ada dalam produksi, lalu kemudian bagaimana memasarkannya melalui apa saja. Dari tadi si beras ternyata kemudian sudah melakukan hampir semua hal yang dibutuhkan, dan terutama sebagai peran universitas ketika melakukan konsolidasi, itu adalah salah satu mengkonsolidasi data dan mengkonsolidasi administrasi secara baik, melakukan promosi sekaligus melalui tadi medsos dan melalui jaringan-jaringan dan akses-akses platform yang ada. Yang saya cukup ini sekali, ada haki tadi Pak ya. Jadi secara kuratif produksi yang ada memang sudah dikurasi dengan baik dan bahkan ada hak kekayaan intelektualnya. Nah ini menurut saya yang paling sulit biasanya dilakukan oleh pihak-pihak lain dimanapun. Jadi ketika kemudian kita melihat produknya asli dari mana, lalu kemudian hak kekayaan intelektualnya jelas, lalu kemudian dikurasi dengan baik, ini menurut saya luar biasa sekali karena nggak gampang kalau saya pernah melakukannya itu. Nah dengan demikian secara jelas universitas sudah melakukan edukasi langsung dengan semua hal tadi, konsolidasi, promosi, kurasi, bahkan memfasilitasi untuk kemudian entrepreneurship-nya bagaimana, dan sekaligus melakukan administrasi desa ya Pak ya, sehingga mempermudah pelayanan publik untuk semua kegiatan keseharian. Ini artinya data tidak sekedar selama ini tidak sekedar digali, diambil, dimanfaatkan orang lain, tapi justru data dilakukan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Kalau nggak salah Bapak kemarin cerita betapa masyarakat sekarang justru memberikan datanya dengan baik gitu ya, dan mau diadministrasikan. Mengapa? Karena sudah dapat merasakan hasilnya langsung. Bapak Ibu sekalian, hadir juga di sini Bapak Andi Bapak Andi Rifai, Kepala Desa Bulo, yang jelas-jelas sudah mendapatkan manfaat langsung dari pendampingan yang dilakukan serta KKN yang sudah dilakukan dari Universitas Muhammadiyah Sidrap. Bapak Rifai, kalau boleh kami ingin dengar apa yang menjadi kendala saat ini, apa yang menjadi perbaikan-perbaikan yang sudah terjadi. Saya tahu Bapak adalah kepala desa baru, tapi saya rasa saya pun yakin Bapak juga sudah memanfaatkan semua yang didampingi oleh Universitas Muhammadiyah, terutama oleh Pak Jamaluddin dan mahasiswa-mahasiswa. Saya persilahkan Pak Andi Rifai untuk mempercepat waktu untuk mulai memberi inputnya, apa sih yang menyenangkan saat ini setelah pendampingan selama 3 tahun ya untuk Desa Bulo ini ya Pak Jamal ya? Ya, sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. KKN tematik menjadi sangat berarti ketika waktunya jelas untuk mendevelop sesuatu. Silakan Pak Andi Rifai. Terima kasih Bu Endah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mungkin perkenalkan, nama saya Andi Rifai, Kepala Desa Bulo, Kecamatan Pancarjang, Kabupaten Sidenjang Rapang. Mungkin saya hanya ingin bercerita bagaimana dan apa yang kami rasakan setelah kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sidrap ini, dan begitu juga dengan kendala dan apa yang kami hadapi pada saat sekarang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, saya perlu sampaikan bahwa di Desa Bulo, yaitu jumlah penduduk sekitar 2.236 jiwa, dan kebanyakan dan sebagian besar adalah penduduk yang bermata pencaharian adalah petani dan peternakan. Olehnya itu,
Karena seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, dalam kita melihat bahwa dalam hal digitalisasi desa ini, karena kita melihat bahwa masyarakat kita atau seluruh warga Indonesia ini sudah begitu banyak yang memakai yang namanya handphone dan segala macam. Dan kami berpikir bahwa untuk memasarkan atau menjadikan iklan ini, apa yang ditawarkan oleh UMS ini sangat baik, dan ini perlu kami terima dan support dengan baiknya. Apa yang disampaikan tadi bahwa Desa Bulo telah bekerja sama dengan UMS sudah 3 tahun. Namun mungkin bisa dikatakan mungkin dalam periode saya ini yang baru 7 bulan ini, kami kembali membuka website itu dengan baik, kemudian mengerjakan dengan baik pula. Yang kami rasakan selama website ini berjalan ini, yaitu tentang apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi tentang profil desa ini sangat membantu kita dalam berbagai macam hal, terutama dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan untuk apa yang akan kita laksanakan dalam pembangunan desa itu sendiri. Begitu juga di dalam website ini yang ditonjolkan adalah bagaimana potensi desa itu. Bagaimana di dalam website desa ini kita bisa selaku pemerintah desa memiliki database yang sangat valid, sangat akurat, karena dibantu oleh anak-anak KKN dan RMS. Kemudian setelah itu kita juga pergunakan aparat desa kita untuk kembali meng-cross check apa benar data yang telah dimasukkan, apakah masih ada data yang kurang, itu kami lakukan. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa data yang kami miliki sekarang ini yaitu valid dan akurat. Kemudian yang sangat kami rasakan untuk saat sekarang ini yaitu pelayanan. Karena kita selaku kepala desa itu dituntut dalam hal pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan pelayanan yang lebih akurat dan prima. Dan kemudian kita juga dituntut selaku supaya apa yang kita lakukan ini selalu transparan. Maka dengan website ini yang dilakukan oleh WMS ini, segala sesuatu yang diinginkan oleh warga itu bisa terlaksana, terutama mungkin pemerintahan kita ini, masyarakat kita ini, apa yang kita lakukan selaku kepala desa harus transparansi. Maka masyarakat bisa memasuki link itu, apa benar apa yang dilakukan oleh kepala desa. Jadi transparansi sangat terbuka. Begitu juga kami sampaikan bahwa begitu banyak sebenarnya yang mungkin kami bisa ceritakan di tempat ini, akan tetapi mungkin karena keterbatasan waktu, karena mungkin ini sangat bagus, sangat baik, terutama yang kita rasakan itu bagaimana kita merancang dan menata rencana kita sesuai dengan data. Karena apa yang kita ingin lakukan kalau tidak sesuai dengan data yang baik dan valid, saya kira itu akan sia-sia. Tetapi jika kita berbicara atau bekerja dan melaksanakan perencanaan dengan baik dan sesuai data, saya yakin dan percaya insya Allah ke depan program kita ini akan tepat sasaran. Karena di dalam fitur-fitur website ini, apa yang kita cari sepertinya ada semua. Karena aplikasi masalah umur, bahkan sampai janda, kita tahu berapa janda di desa itu, berapa yang belum menikah, dan berapa dan segala macam. Artinya dari segi pekerjaan, berapa petani, berapa pembantu, berapa bertani, dan segala macamnya itu sudah terupdate secara baik. Jadi mungkin ke depan, mungkin di desa, di Kabupaten Sidrap ini, nanti mudah-mudahan
kita bisa berakselerasi bahkan sampai di pemerintah kabupaten agar nantinya dapat mengurangi penggunaan kertas. Ya. Dan saya yakin dengan menggunakan aplikasi ini kertas itu kita tidak terlalu banyak butuhkan lagi. Pembeli kertas itu mungkin bisa kita alihkan ke program yang lain. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Sebenarnya banyak hal yang perlu saya ceritakan karena begitu bagusnya, bagi baiknya ini. Mungkin tinggal bagaimana ke depan kita mau tidak kita melakukan perubahan itu. Mungkin tergantung bagaimana kesiapan kita selaku pemerintah desa. Begitu juga kami selalu minta bimbingan kepada Pak Rektor karena beliau yang bikin. Ya, tetap kami minta bimbingannya supaya ke depan kami betul-betul bisa menikmati dan merasakan dan bagaimana meningkatkan perekonomian warga masyarakat. Dan yang tadi, yang seperti tadi yang ditampilkan yang terakhir itu yang oleh Pak Rektor itu kami sangat harapkan bantuannya untuk supaya hasil-hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan warga bisa dinikmati oleh masyarakat lain. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, tadi ada warganya yang sampai bilang saya bangga menjadi warga desa Bulo. Rasanya sepertinya enak ya tinggal di tempatnya Bapak nih kayaknya ya. Saya sebagai saya juga single dengan dua anak. Jadi rasanya mungkin agak bahagia tuh kalau misalnya teridentifikasi dan terlayani akses-aksesnya kalau tinggal di sana. Gitu. Baiklah. Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya semuanya serba lengkap nih hari ini. Pertama kita tentang bagaimana kita tahu bahwa pembangunan di desa itu tidak sekedar tidak sekedar membangun infrastruktur, tapi juga membangun hal-hal yang kalau saya bahasanya suprastruktur, saya nggak tahu apa lagi, tapi infrastruktur harus dilengkapi dengan suprastruktur yang kemudian mendorong kesejahteraan dan pembangunan, dan yang paling penting adalah bagaimana mendorong kebahagiaan warganya. Itu adalah salah satu indikator baru sebenarnya, atau di Indonesia sebenarnya ada indikator kebahagiaan. Ini nanti yang ke depan sebaiknya kita ukur juga. Terus yang kedua, kemudian akses-akses yang kita gunakan. Kita rasanya cukup banyak punya akses, asalkan tadi seperti Pak Andi Rifai katakan bahwa kita mau dan berusaha untuk melakukan sesuatu untuk kemudian memanfaatkan akses tersebut selama sebanyak mungkin. Dan kita bisa dalam kondisi seperti sekarang di mana akses sudah begitu luar biasa, harusnya kita bisa belajar lagi dan lagi. Terus-terusan belajar, tidak hanya sekedar dari universitas yang membuka jalan, membuka wawasan, dan membuka mata kita, tapi juga akses kepada dunia sebenarnya. Sekarang ini adalah waktunya kita menjadi satu dunia. Sebenarnya negara, batasan-batasan itu memang ada secara administratif, tapi secara mata, secara batin, secara pemikiran kita bisa melihat dunia lebih luas lagi. Jadi kita tidak perlu juga harus berlari-lari pergi ke kota, pindah untuk bekerja di sana. Mungkin masih ada yang seperti itu, tapi sebenarnya desa sudah bisa mandiri dengan baik, dengan kemudian membangun warganya dengan jauh lebih baik dan lebih nyaman. Serta yaitu tadi tujuannya kan orang hidup sekarang ini kan kebahagiaan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan segera membuka pertanyaan. Saya minta dibantu oleh teman-teman yang mendorong. Adakah pertanyaan yang yang bisa disampaikan? Entah itu slide-nya dibuka ataukah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di dari tempat yang ada. Baik, saya minta maaf ya karena saya pakai HP, jadi saya agak harus membesarkan. Oke, di sini ada pertanyaan yang cukup baik sebenarnya. Selain membangun pembangunan ekonomi, adakah kemudian ada mahasiswa kesehatan dan untuk bagaimana caranya untuk peningkatan kesehatan di desa? Lalu kemudian apakah ada tutorial mengenai secara digital untuk
Universitas Muhammadiyah Sidrap untuk desa-desa di luar desa UM. Lalu kemudian masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui, menggunakan dan mengoperasikan smartphone Android. Apakah solusinya? Jadi manfaat KKN online ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 3 dan 4 pertanyaan yang cukup banyak, yang cukup terkumpul. Oleh karenanya, mungkin Bapak, kita mulai dari Pak Jamaluddin dulu, gitu ya, untuk menjawab bahwa bagaimana dengan fasilitas-fasilitas lain tentang kesehatan misalnya. Itu satu pertanyaannya tadi. Jadi untuk membangun desa sehat misalnya, apakah ada contoh? Karena ada mahasiswa yang sebenarnya yang fokusnya pada kesehatan ingin punya model yang cukup baik selain perekonomian. Yang kedua juga tadi ada apakah untuk desa-desa yang lain yang ingin juga memperoleh akses terhadap KKN, walaupun mungkin Pak Jamal belum bisa menggapai desa-desa yang lain, tapi apakah ada tutorial atau informasi apa yang bisa dilakukan? Silakan Pak Jamal. Atau informasi yang baik gitu ya, yang bisa dicontoh juga oleh desa lain walaupun tidak langsung ditangani oleh Universitas Muhammadiyah. Pak siapa namanya? Pak Jamal? Ya, makasih. Pak Jamal mungkin bisa langsung menjawab ya. Ya, makasih Bu Endah. Yang pertama terkait dengan ilmu kesehatan. Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Memang kami setelah jadi universitas, jadi kita sudah mendapatkan program studi administrasi kesehatan. Ini hanya saja ini program studi ini kita tidak arahkan ke desa, tapi kita arahkan ke puskesmas dengan rumah sakit. Jadi program studi ini kita tempatkan dalam platform teknologi. Jadi kurikulum yang kami rancang itu adalah saya mau bagaimana nanti ketika masyarakat ada datang berobat di puskesmas, begitu dia mendaftar tidak menggunakan lagi kertas, tidak menggunakan lagi kartu berobat, sampai dengan terbitnya obat dari apotek rumah sakit misalnya atau apotek puskesmas itu tidak menggunakan lagi kertas. Itu kami sudah buatkan platform teknologinya. Jadi kami memang bermain di platform teknologi. Itu untuk kesehatan. Jadi anak-anak kesehatan itulah yang dia kerjakan ketika turun. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi Mbak Endah, Mbak Oli, puskesmas, rumah sakit yang biasanya menyuruh mahasiswa untuk membayar uang praktek, justru kebalikannya. Kami yang bayar. Iya, bukan mahasiswa yang membayar, justru kami yang dibayar. Sama dengan desa tadi. Mahasiswa kami yang tinggal di desa, 100% pembayaran KKN-nya, tidak ada yang kami jadikan biaya operasional ke desa. Karena semua ditanggung oleh kepala desa. Mulai makanannya, transportasinya anak-anak di sana, semua pemerintah desa yang tanggung. Bisa nanti tanya Pak Andi Rifai. Jadi 100% uang kami tidak ada yang ke sana. Tidak ada yang dipakai untuk biaya operasional KKN. Ya paling kunjungan rektor nanti, ya kunjungan pembimbing dan seterusnya, itu yang kami backup. Tapi biaya operasional anak-anak di desa itu di backup oleh pemerintah desa. Sehingga dengan demikian, kenapa? Karena pemerintah desa merasakan bahwa ini besar sekali manfaatnya. Bahkan ya mohon maaf dalam tanda kutip, ada beberapa desa yang siap bayar. Cuma saya bilang ini bukan business oriented. Ini adalah education oriented. Jadi berapapun Anda mau bayar, saya tidak jual, saya bilang. Kenapa? Karena edukasi, saya bilang pendidikan. Jadi bukan itu yang menjadi target kami. Sehingga dengan demikian Anda mengatakan bisa tidak diakses? Saya kira bisa. Bisa sekali. Bukan hanya ini terbatas di lingkungan Kabupaten Sidene Rapang saja, bisa teman-teman manfaatkan di perguruan tinggi lain atau di desa apapun dan seterusnya. Baik. Jadi kerjasama ya Pak ya untuk pembiayaannya justru ya. Jadi dari desa sebenarnya bisa langsung memanfaatkan karena memang secara digital semuanya sudah terpenuhi secara administrasi. Menurutnya udah jadi semuanya untuk konten
kesehatan, Pak, dengan puskesmas? Apakah udah punya semacam sistem aplikasi yang cukup baik gitu ya untuk kemudian semacam deteksi dini terhadap beberapa konten kesehatan seperti itu? Halo, Pak. Halo. Mungkin Pak Rifai bisa mau menjawab dulu. Halo, Bu. Tentang kesehatan, Pak, bagaimana kalau di desa Bapak? Kebutuhan. Halo, apa terdengar atau gimana? Halo. Iya. Halo. Apakah suara saya kedengaran atau gimana? Pak Rifai silakan, sudah terdengar kok. Ya. Oh, oke. Khusus barangkali di penanganan untuk kesehatan di desa, kan di desa kami sudah memiliki puskesdes dengan posyandu. Adapun dalam pelayanan puskesdes itu kami belum sampai di sana, tapi dalam hal di kegiatan-kegiatan yang ada di desa dalam pelayanan di kantor desa itu kami sudah melakukan secara digital. Baik. Bapak Ibu sekalian, tadi ada juga yang bertanya mengenai pemanfaatkan gadget gitu ya, salah satunya Android. Jadi memang gadget untuk pemanfaatan tadi tuh beberapa hal untuk marketing, untuk berbagai hal yang berhubungan dengan produktivitas masyarakat. Apakah akan segera juga dibantu untuk ada pelatihan khusus mengenai pemanfaatan gadget, terutama untuk konten-konten promosi misalnya, lalu kemudian edukasi, lalu kemudian administrasi. Apakah memang ini sudah atau baru akan direncanakan atau gimana? Pak Jamal mungkin bisa bantu, apakah selama ini masyarakat langsung berakses untuk pemanfaatan gadget yang lebih optimal ketimbang hanya sekedar berkomunikasi? Pak Jamaluddin? Mohon izin Bu Enda, sepertinya Pak Jamal keluar. Oh gitu. Jadi mungkin gitu. Bisa dilewati dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah konten-konten ini juga sebenarnya kami juga belajar, sama-sama belajar. Jadi platform UMD dalam hal ini bisa kemudian juga kami coba nanti untuk kita selenggarakan beberapa tutorial-tutorial yang memang dibutuhkan. Salah satunya tadi saya dengar tentang bagaimana kalau berakses dengan memanfaatkan gadget. Kita punya beberapa tutorial atau beberapa beberapa informasi yang bisa kita sampaikan melalui gadget dan bisa pemanfaatan terhadap Android seperti itu. Ya, tidak hanya Android, tapi semua gadget yang bisa kita manfaatkan. Kebetulan kalau nggak salah Dirjen PDT memiliki hal itu. Baik Pak. Gimana Pak? Ini maaf tadi. Ya, tadi pertanyaannya adalah gini Pak, apakah memang sudah pernah KKN tematik juga membantu mengajarkan memanfaatkan gadget yang masyarakat miliki untuk lebih menggunakannya sebagai promosi atau sebagai alat untuk entrepreneurship. Ya, nah itu Mbak. Jadi tugas mahasiswa. Ya, jadi saya cerita gini strateginya. Mahasiswa kita tugasnya satu hari satu penduduk yang diajar. Ya, baik. Jadi mereka datang ke rumah-rumah penduduk sambil mendata, mengambil data sekaligus diajari penduduk gimana cara menggunakan Android. Wow. Nah, itu yang jadi door to door. Door to door. Oke. Jadi memang harus door to door. Bukan mengumpulkan masyarakat, door to door melaksanakan kegiatan itu. Itu strateginya Mbak. Jadi yang kita lakukan. Lebih personal jadi, bukan mengumpulkan.
Ya, lebih personal, Mbak. Jadi seperti tadi itu agribisnis store itu diajarkan door to door. Oke. Iya. Ya, Jadi memang sambil meminta bantuan dari. Iya. Berarti memang pendekatan personal menjadi lebih mudah ya, lebih bisa menghasilkan dengan hasil yang lebih optimal ya Pak ya. Kalau memang Betul. Betul, oke. Saya rasanya gini nih Pak, karena memang UMD platform ini kan memang masih baru. Bukan hanya kita sedang mensosialisasikan, tapi kita juga belajar banyak Pak. Nah, saya senang sekali kita hari ini bisa berjumpa, lalu kemudian kita bisa diskusi, karena kita juga ingin kemudian semakin banyak belajar dari universitas-universitas yang memang sudah melaksanakan KKN online dan kemudian sudah melakukan aktivitas yang berdekatan dengan masyarakat secara langsung. Oleh karenanya sih saya meminta gitu ya, bahwa kita kemudian bisa, platformnya Bapak bisa interline dengan ini kita, dengan platform kita. Kalau perlu teman-teman dari Indonesia yang lain bisa berakses dengan Bapak melalui platform UMD gitu Pak ya ke depan. Bapak Ibu sekalian, karena memang saya diingatkan juga soal waktu, sekarang sudah jam berapa ya? Saya nggak bisa ngeliat jamnya. Sudah jam 11.32, artinya sebenarnya kita udah lewat 2 menit. Nah, apakah ada satu lagi pertanyaan yang sebenarnya pengen diajukan adalah masyarakat itu petunjuk pelaksanaan. Mbak Oli, ini pertanyaannya untuk Mbak Oli sebenarnya, tapi kemudian kami ingin interlink dengan Pak Jamal. Apakah ada petunjuk pelaksanakan digitalisasi dari Universitas Muhammadiyah Sidrap yang untuk KKN online yang bisa dilakukan di tempat lain, Pak? Jadi sebenarnya itu tadi yang saya bilang, kalau memang ada petunjuk operasional atau ada petunjuk bagaimana caranya melakukan KKN online yang pasti beda-beda di setiap desa, tapi bagaimana pengalamannya bisa diceritakan, apakah boleh gitu ya dari petunjuk-petunjuk tersebut ditempelkan, diinterlinkkan di platform UMD sehingga teman-teman dari desa lain bisa langsung melihatnya. Gitu. Iya, makasih Mbak Endah, Mbak Uli, itu ada. Kami sudah siapkan memang mulai dari tahap pembekalan sampai dengan ke lokasi. Karena kita tidak ada lagi petunjuk dalam bentuk tertulis, nggak ada lagi. Yang dulu waktu kita KKN itu ada namanya pedoman KKN, kemudian laporan harian KKN, itu nggak ada lagi tertulis, Mbak. Semua platform kita dari teknologi. Jadi mahasiswa hanya memotret apa kegiatannya, kemudian dia kasih masuk di platform teknologi kita. Hari itu juga diperiksa oleh pembimbingnya. Dan hari itu juga ada nilainya. Jadi setiap hari itu pasti ada nilainya mahasiswa. Ya, selama dia ber-KKN pasti ada nilainya mahasiswa setiap hari. Dan itulah kemudian yang menjadi akumulasi, baru keluar nilai akumulasi KKN dari mahasiswa kita. Jadi ada, Mbak, kita siapkan. Jadi maksud saya nanti kita share sama teman-teman sekalian. Ya, semua menggunakan paperless, tidak ada lagi penggunaan kertas. Jadi semua menggunakan Android-nya untuk pendataan. Jadi pendataan untuk dikasih masuk pun di website desa yang kita bikinkan desa itu menggunakan Android semua. Tidak ada lagi yang dicetak. Meskipun data-data yang kita butuhkan itu tetap sesuai dengan Kepmen Kementerian Desa, yang itu yang menjadi pedoman kita. Ya, itu tetap itu. Sehingga data-data itu insya Allah tidak ada yang melenceng, karena kita khawatir jangan sampai kan masyarakat gini. Biasanya kan ketika ada pendataan, dicurigai lagi, mau pilkades lah, mau pilkada lah, mau pemilu apalah, dan seterusnya. Tapi kita berikan penjelasan ke masyarakat bahwa ini betul-betul murni untuk pelayanan publik, tidak ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pemilu-pemiluan dan seterusnya. Jadi itulah yang kita berikan
Sehingga peranan pemerintah desa, peranan tokoh masyarakat, dan peranan tokoh pemuda di desa itu sangat kami butuhkan. Dan alhamdulillah itu kita lakukan. Ya, baik. Itu Mbak Ida. Berarti memang ini murni untuk pelayanan publik, lalu kemudian dilakukan paperless dengan video, dengan website, penilaian langsung, bahkan kemudian secara elektronik mungkin ya tanda tangannya juga diberikan, sehingga secara langsung yang namanya digitalisasi desa benar-benar terlaksana secara digital gitu ya, tidak hanya sekedar bicara, tapi benar-benar secara digital, dan bahkan KKN-nya pun blended ya Pak ya, antara online dan offline, dua-duanya dilakukan. Saya senang sekali dengan acara hari ini, karena memang secara tugas pokok keseluruhan kita, yaitu mengkonsolidasikan, mempromosikan, mengkurasi, dengan tadi Aki juga dilakukan, mengedukasi yang utama, lalu kemudian memfasilitasi serta membantu membentuk administrasi, baik itu di desa ataupun kemudian di pelayanan-pelayanan lain seperti kesehatan. Mungkin ke depan bisa sharing juga bagaimana kemudian membangun desa sehat misalnya, yang kita pengen tahu juga bagaimana mengoperasionalkannya. Karena lagi-lagi dana desa tidak hanya diperuntukkan untuk infrastruktur saja, tapi juga untuk suprastrukturnya, untuk semua membangun manusianya. Dan tujuan kita tercapai untuk hal-hal yang menuju kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, sharing tentang materi hari ini akan ada di chat room, lalu kemudian mungkin ini juga di-record, sehingga recordingnya bisa dilihat di YouTube dari Kemendes nantinya, dan kita berharap ke depan kita bisa punya lebih banyak informasi-informasi lagi mengenai kerjasama antara universitas dan desa, lalu kemudian kerjasama antara universitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang KKN, dan kemudian pembangunan di desa. Terima kasih banyak. Saya kira kita akhiri acara ini. Acara ini kita akhiri. Tapi kami masih punya waktu sekian menit untuk kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Berapa menit, Mbak Oli? Maaf. Mungkin masih 22 menit kita bisa ngobrol-ngobrol, tapi untuk resminya ini acara hari ini kita tutup. Terima kasih banyak kepada Pak Jamaluddin, kepada Pak Andi Rifai, dan kepada teman-teman sekalian, dan kemudian Pak Bahartani juga tadi sudah live karena memang ada acara lainnya juga, demikian juga dengan Pak Samsul Widodo. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang ikut serta di acara ini. Saya berharap nanti 2 minggu lagi, biasanya kita akan lakukan akhir bulan ini kalau nggak salah, kita akan membuat webinar yang sama dengan Universitas Swiss German University, yang kemudian bekerja sama dengan daerah Dairi di Sumatera Utara untuk 2 minggu lagi, akhir bulan ini. Kita akan lihat apa yang sudah dilakukan, bagaimana, dan kita bisa belajar sama-sama. Lebih condong kepada pertanian mungkin, tapi whatever. Terima kasih. Salam sejahtera, terima kasih, dan tetap sehat dan semangat, serta kita tetap berdoa untuk kemajuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.